Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Puspadewi, NIM 1120443 dari kelas 11 3A 18 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pendekatan Bimbingan dan Konseling bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. Langsung saja kita bahas. Narkoba atau nafsa itu sendiri yaitu narkotika, zat adiktif, dan psikotropika, yang dimana narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bereaksi pada sistem saraf pusat otak yang menyebabkan penurunan sehingga menghilangkan kesadaran individu dari rasa sakit yang dirasakan, menimbulkan rasa ketergantungan pada zat tersebut. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan. Zat adiktif itu sendiri adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus yang disebut ketagihan. Bahaya pemakaian narkoba. 1. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar. 2. Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras. Akibatnya, jantung dirangsang untuk bekerja di luar kewajiban. 3. Pernafasan tidak akan bekerja dengan baik dan mudah cepat lelah. 4. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara tiba-tiba. 5. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani. Jadi, stop narkoba. Karakteristik korban pengguna narkoba. Menurut Haryanto, A. Usia penyalahguna atau mayoritas remaja. B. Kepribadian penyalahguna, di mana berkepribadian beresiko tinggi atau kekanak-kanakan. C. Alasan menyalahgunakan, yaitu penyalahguna ingin aktif, menghilangkan rasa sakit, ingin jadi lebih kuat, lebih berani, dan lain sebagainya. D. Karakteristik keluarga, yang dimana tukang becak, anak jalanan, yang penyebabnya adalah pola komunikasi yang tidak baik. E. Efek farmakologi, penyalahgunaan mempunyai efek yang sesuai dengan kebutuhan kejiwaan yang digunakan. F. Nilai sosial obat atau gaya hidup, penyalahguna memberikan rasa diakui, rasa bebas, rasa diperhatikan, dan lain sebagainya. G. Pengaruh kelompok sebaya, yang dimana biasanya pengenalan nafsa pertama dilakukan oleh kelompok. Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. Keberadaan korban pengguna narkoba tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi butuh uluran tangan dan pertolongan dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, swasta maupun aparat atau instansi terkait. Sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, UU Nomor 5 Tahun 1997, dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang hukuman bagi para pengedar, penyimpan, pemasok, dan pengguna dari kurungan penjara sampai hukuman mati. Namun, keberadaan barang yang satu ini, atau bisa disebut narkoba, tetap merajalela dan beredar dengan mudahnya. Bagaimana kita mengatasinya? Yaitu dengan konseling. Apa itu konseling? Konseling berasal dari kata counseling, ialah kata dalam bentuk masdar dari to counsel. Secara etimologis berarti
memberikan saran dan nasihat atau give advice. Prinsip konseling secara individual ialah adanya klien atau konselor dalam melakukan konsultasi. Tujuan dari proses konseling yaitu pemecahan masalah atau keluhan klien. Penyelesaian masalah dalam proses konseling dilakukan melalui wawancara secara langsung antara klien dan konselor. Konseling individual yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Konseling keluarga, upaya atau penerapan bantuan yang khusus diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan agar potensi berkembang seoptimal mungkin dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan keluarga. Perawatan medis. Perawatan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Rehabilitasi sebagai solusi penyembuhan. Layanan yang disediakan dengan harapan pecandu atau penyalahguna narkoba dapat pulih sepenuhnya, baik secara fisik maupun mental. Layanan tersebut berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kegiatan kerohanian, dan peningkatan kemampuan. Selain itu, kita juga harus melakukan pendekatan agama. Kondisi korban penyalahgunaan narkoba terkena dampak negatif baik secara biologis, psikologis, sosial, serta spiritual. Salah satu terapi yang berkembang saat ini adalah penanaman nilai agama Islam, karena melalui nilai agama Islam yang diimplementasikan dalam kehidupan dianggap mampu menangani berbagai macam penyakit fisik dan psikologis dengan kekuatan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus melaksanakan ibadah-ibadahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.